Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pitol Ompit 691486. Ini episode saya akan saya kasih judul Saweran ya. Yang mana saudara selamat tadi ketika di menit ke-32 menjelang penutupan akhir track recording saya, itu makin seru di menit kedua terakhir ya. Akan saya ulas di sini, akan saya buka tracknya ya. Kalau seorang donasi itu ya udah dipakai itu aja, jangan untuk kepentingan panitia. Yang penting udah penyampaian dan aman itu tepat, itu aja itu aja. Jadi biar ada jawaban tepat gitu loh maksud kita ya. Sorry bentar. Sorry Cin bentar. Hampir. Ayo bro. Gini Pit. Sorry nih, karena lu nyinggung masalah saweran, jadi gue bahas lagi masalah saweran. Kalau lu nggak nyinggung masalah saweran, gue nggak bahas masalah saweran. Oke. Jadi masalah saweran itu, Selfie udah nanya ke komandan. Ini sementara nggak ada anggaran saweran karena di situ posisi Nggak ada anggaran saweran loh ya. Nih saudara selamat ya. Ini yang bicara saudara selamat mengatakan nggak ada anggaran ya, nggak ada anggaran saweran. Padahal saudara donatur Bang Yusi Iskandar atau komandan itu mengamanahkan kepada saudara Afrizal memberikan dana itu buat saweran. Kok bisa dengan perkataan saudara selamat seperti itu? komandan. Ini sementara nggak ada anggaran saweran karena di situ posisi pas ada saat COVID. Beda loh ya, pengasumsiannya kalau teman-teman yang punya pemikiran, logika, pandangan, yang bisa mencerna kata-kata, ini dari amanah Bang Yusi sendiri, amanahkan kepada saudara Afrizal untuk dibikin saweran, disumbang buat saweran. Kenapa saudara selamat mengatakan gak diadakan anggaran saweran? Salah sudah. Gimana ceritanya sekarang? 2 menit terakhir ini kayaknya mengerikan. Terus yang saya asumsikan, sekarang kembali. Kenapa harus saudara Selfie yang menanyakan ke keamanan? Atau ke Bang Yusi Iskandar, bukannya saudara selamat sendiri yang bicara langsung. Misalnya bicara saya misalnya. Bang Yusi, gua nggak bisa uang ini untuk disawer. Mendingan gua bikin jadi permainan seperti ini. Walaupun ini anggarannya ada untuk saweran, tapi gua rubah seperti ini. Kan tetap anggaran dana saweran itu ada. Itu loh, jangan dihilangkan, tolong. Satgas mantau kita, jadi di saweran nggak ada. Siapa nanya ke komandan, gimana nih Dan? Karena dan Satgas mantau kita, jadi di saweran nggak ada. Siapa nanya ke komandan, gimana nih Dan? Karena udah saweran kita nggak ini. Yaudah terserah, yang penting buat kepentingan acara. Kepentingan bersama. Begitu jawab komandan, kenapa masih dibahas gini? Masih dibahas aja tuh masalah saweran-saweran, itu yang gue nggak suka. Kayaknya gue nggak bisa ngerekam kayak Pitol kalau gue. Kalau masalah nggak bisa ngerekam, nggak apa-apa Sel, lain kali bisa ngerekam. Perlu belajar. Siapa nanya ke komandan, gimana nih Dan? Karena udah saweran kita nggak ini. Yaudah terserah, yang penting buat kepentingan acara. Kepentingan. Buat kepentingan acara. Kepentingan apa dalam tanda kutip? Dan Satgas mantau kita, jadi di saweran nggak ada. Siapa nanya ke komandan, dan Satgas mantau kita, jadi di saweran nggak ada. Siapa nanya ke dan Satgas mantau kita, jadi di saweran nggak ada. Dan Satgas mantau kita. Karena saya mau tanya, sebelum acara terlaksana halal bihalal di Cinangka itu, saudara ketua, saya mau tanya sekarang. Apakah Anda sudah berkoordinasi bertemu dengan seorang Satgas COVID di Cinangka itu? Kok Anda tahu di situ ada Satgas COVID tanpa koordinasi dan bisa mengatakan sekarang di cuitan rapat
melalui Google Zoom Meeting ini. Kok bisa Anda mengatakan di situ kita dipantau Satgas Covid? Saya mau tanya sekarang. Memang kita punya acara itu di saat situasi Covid pandemi yang begitu sangat steril, tidak bisa ada pergerakan, tidak ada bisa ada pelaksanaan. Kan nyatanya kita bisa di situ. Kita bisa melaksanakan HBH, bisa teriak-teriak, bisa nyanyi-nyanyi. Saya sendiri nyanyi, saya sendiri teriak-teriak. Awadahoyohen. Anda pun nyanyi. Nyanyi Anda pun, Saudara Selamat Ketua. Awadahoyohen. Dengan suara Anda begitu garing. Yang joget Ida Wardah nyanyi, Edi Triyono, Ramina. Banyak yang nyanyi. Terus kenapa di saat Satgas Covid memantau, kok bisa kita punya acara, ada acara HBH, ada acara yang nyanyi, ada organ tunggal, ada kerumunan. Di luar kerumunan, itu sendiri, Saudara Agus Darmawan, Saudara Oji, Saudara Asep, Saudara Surya, Saudara Hertina, Saudara Ati, Tambun, Saudara Astutini, Saudara Wina, Saudara Dwi Iwan yang diucapkan ulang tahun pada saat itu, mereka ada sebagian yang nggak pakai masker. Apa mereka semua dipantau sama Satgas Covid atau cuman uang saweran doang hanya yang dipantau Satgas Covid? Saya mau tanya. Ya, Saudara Selamat, saya khusus nih. Edisi terakhir saya tertuju buat Anda. Anda teman saya dari kecil, tapi saya tahu Anda persis. Sudah saya katakan track Anda, saya tahu. Berorganisasi buat saya, ayo kita lawan secara sehat. Saya bukan membanggakan diri saya yang orang hebat organisasi, enggak. Tapi saya hebatnya bergaul. Dari pergaulan itu saya punya ilmu, punya keahlian, bisa belajar segala macam, IT segala macam, saya secara otodidak. Gak ada saya sekolah, saya orang bodoh. Saya bukan sarjana. Coba, saya mau tanya. Mana Satgas Covid di saat itu, saya tanya. Siapa orangnya? Kan nggak ada. Siapa yang ditegur? Nggak ada. Saya nyanyi, saya mabok dengan panitia intisari. Saudara Bengki, saya, Edi Triyono, ya, ini saya kasih tahu. Kok bisa-bisanya Anda mengatakan nggak ada anggaran saweran? Yang jelas-jelas dari donasi itu buat saweran. Kok Anda bisa bilang nggak ada anggaran buat saweran? Yang kedua, Anda bilang, karena apa di saat itu dipantau Satgas Covid. Kok bisanya Anda bilang itu? Mana buktinya? Saya nyanyi, Anda nyanyi, teriak-teriak. Aduh, pakai logika deh sekarang. Mau barang bukti? Nih barang buktinya. Nanti saya akan cari semua kejelasan ini. Jadi ini belum berakhir buat saya. Akan saya cari semua di sini nanti kejelasannya. Karena sekali tanyakan sekali lagi untuk Saudara Ketua Selamat, saya cari secara pribadi. Di mana Satgas Covid waktu itu? Terus kenapa kok kita bisa mengadakan acara kalau memang itu ada pantau Satgas Covid? Kenapa Anda sendiri tidak mengumumkan kalau memang itu kita dipantau, jadi nggak ada saweran? Dan kita juga nggak bakal nyanyi, dan kita juga nggak bakal teriak-teriak, dan kita nggak bakal ada acara perlombaan peragawan-peragawati. Terus kalau mau bicara Satgas Covid, Saudara Agus sendiri juga harusnya mengerti dan memberitahu. Dia pengalaman pernah di Satgas Covid. Harusnya saling berkoordinasi dong kalau memang itu dengan situasi seperti itu. Karena Saudara Agus pengalaman, waktu di grup itu Satgas Covid dia tahu. Dan dia sering share. Saya tahu semua. Tapi kenapa sekarang saya tanya? Teman sendiri itu ada, Saudara Selamat mengerti bahwa Saudara Agus pernah menjadi Satgas Covid. Kok lucu? Anda bilang gak ada anggaran saweran, kita dipantau Satgas Covid, tapi gue bisa nyanyi, bisa teriak, bisa di luar yang tadi gue sebutin orang-orangnya, bisa kerumunan. Saudara Ros, Saudara Budi Gadot ikut perlombaan peragawati peragawan, lari-larian keluar masuk gedung. Sementara di luar sana yang sebelah sana lagi di luar gedung acara kita banyak yang mancing lagi pada dempet.
Banyak yang mancing lagi pada berkerumun. Kok Anda di sana bicara kita yang ramai di sini, cuma di sini doang dipantau. Kenapa yang mancing nggak dipantau? Logika dong. Itu di pemancingan, bro. Ya, gua kasih tahu. Dari itu bukan masa pandemi, itu masa perenggangan setahu gua. Bisanya ente bilang kita dipantau Satgas Covid. Yakin gitu loh. Dengan kata-kata memelintir yang sudah terpojok tersudut, akhirnya berusaha cari akal, tapi nggak masuk buat gua di logika, ya. Siapin nanya ke komandan, gimana nih Dan? Karena udah nggak saweran kita nggak ini. Ya udah terserah, yang penting buat kepentingan acara. Sama. Kepentingan bersama. Begitu jawab komandan, kenapa masih dibahas begini? Masih dibahas aja tuh masalah saweran-saweran. Itu yang gua gak suka. Oke. Kayaknya gue Sama, gue juga nggak suka. Kalau gue bisa, gue pasti punya rekamannya gitu. Oke. Selfie itu saksi hidupnya. Oke. Selfie Sip. saksi hidupnya. Oke. Selfie saksi hidupnya. Selfie nggak penting, saksi hidup. Saksi hidup tuh lu sama Tuhan. Itu aja. Sekarang lu bicarakan itu senior selfie. Lu kan berarti juniornya. Itu aja, Mat. Uang dana saweran itu sebenarnya sih harusnya Selamat yang jelasin. Maksudnya Vi. kita pakai Sorry Vi. Sorry. perlombaan Vi, sorry. ragawan-ragawati. Ah. Vi, sorry. Terus ada Eh. pembubaran panitia. Nggak apa-apa, gue jelasin dulu uangnya itu. Dipakai perlombaan peragawan peragawati, dipakai pembubaran panitia. Terus saudara Servi bilang loh ya, ini kenapa ketika selentingan masuk dari awal itu rapat, dari pembukaan awal trek rapat ini nggak ada kejelasan. Kalau mau bilang secara open apa fair ya, ketika sudah dikritik masalah saweran sama saya, Itol, kok Anda baru bisa bilang begitu? Terus Anda pintar memelintir-pelintir. Ini gue pribadi, Mas Slamet, ya. Yang lain nggak penting buat gue. Ini gue penting Mas Slamet. Kalau gue bicara pribadi, kalau nggak sanggup untuk memimpin ya sudah legowo. Jadi nggak usah ada kegiatan lagi ikut-ikut apa, jadi pengikut biasa aja. Biar tahu kasih yang lain yang bisa kerja. Kalau gue nggak mau, gue udah cukup penutup. Nggak ada kegiatan apapun, nggak ada mau tahu tentang apapun masalah grup. Gue setelah bikin konten ini selesai kok gue tutup semua. Gak penting buat gue nggak pernah nyari makan di grup, gue nggak cari recehan di grup, gue nggak manfaatin temen di grup. Di grup tuh banyak temen yang manfaatin gue. Gue nggak kurang-kurang lah kalau bantu temen, nggak usah perlu gue cerita. Yang merasa gue bantu, Anda sendiri bisa menilai, bisa merasakan itu aja, ya. Sampai banyak timbul insiden, dekat-dekat nggak taunya maunya rapat. Udah, hilang begitu doang. Banyak. Ya, gua kasih tahu. Jangan sampai kebuka lagi nanti peristiwa yang lain yang nggak gua akan tahu. Tapi gua udah cukup ada, ya hanya ini aja yang gua buka. Gunung Bunder juga banyak, itu rahasia buat gua. Ya, Gunung Bunder ya. Apalagi dengan video seperti itu. Kalau gua buka di YouTube, ngeri. Mandi di kali, keramasan, gua bagaikan suami istri, kayaknya mesra banget gitu kan. Itu nggak penting buat gua. Cukup gua hanya yang gua bahas masalah kredibel kerja panitia. Karena sekali lagi, gua di sini jadi kambing hitam. Gua masih nggak terima. Terutama orang yang ngasih sumber untuk nyambung lidah sama gua, akhirnya gua jadi korban. Gue dibilang tukang fitnah ketika lu mengutarakan di grup, memberikan satu postingan 1, 2, 3, 4, 5 fitnah gini-gini nih saudara Minul, saudara Bengki gini-gini. Terus ketika rekaman itu jebol ke panitia kecil, nggak ada tuntutan, diem semua. Kenapa saya tanya? Di situ banyak saudara si A, saudara si B dijelek-jelekin oleh saudara M donatur yang menilai. Kalau bilang curiga, kalau bilang menuduh enggak. Karena apa? Dia sebatas masih mengkoreksi masalah kinerja.
Gimana dia bisa kerja nggak, orangnya bisa amanah nggak, seperti itu ya. Ini gue korban judulnya, sekarang baru gue buka. Kalau gue buka sebelum reuni masalah ini, saudara ketua selamat, ini kalau gue buka di umum, di grup gede, bubar, berantakan. Yang reuni berapa datang, karena ngeliat hasil ini takut, trauma mungkin iya. Ente bilang di Gombong gini-gini aja, enggak ada. Cigombong tuh juga ada masalah. Kan lo gue bilang, di Cigombong ada yang datang suami istri tentu minta gratis kamar. Intinya partisipasi di grup aja mungkin boleh katakan minim, tiba-tiba mau terima enak gitu kan. Itu salah satu, ini yang sumber gue dapetin. Kemudian masalah makanan, diambil anggota makan aja kayaknya perhitungan amat, padahal pulang itu makanan masih banyak di mobil. Si A si B nya saya paham, karena ada yang cerita langsung yang mengikuti kegiatan itu di Cigombong. Kemudian ada yang bilang sponsor lah, katakan bukan donatur. Siapa yang bisa datangin ini, gue kasih duit gope. Saya cerita langsung sama orangnya, karena saya waktu itu belum ada di grup, saya kasih tahu. Makanya saudara ketua, sebenarnya Anda tuh salah memilih saya sebagai anggota panitia grup 2002 pada jabatan pada seksi untuk dokumentasi, membantu seorang senior Agus Darmawan. Ya, saya nggak ada sebenarnya punya niat mau ke situ, nggak ada, karena saya punya konten, iyalah oke saya bantu dengan kesadaran. Saya nggak minta untuk dijadikan itu kan. Saudara sendiri yang bilang, udah lu ikut gue jadi panitia ini mau nggak? Udah pitol aja, sekarang yang ini saling bantu untuk dokumentasi. Terus yang saya pertanyakan, yang selama ini jadi dokumentasi sekarang, ketika memberikan hasil gambar, itu ditayangkan di grup segitu banyaknya, berpikirlah istilahnya, apakah dari perangkat teman kita itu cukup untuk menunjang menerima file yang segitu banyak sehingga dapat menurunkan kinerja device atau barang itu sendiri? Kan nggak berpikir seperti itu, ya kan? Seolah-olah ini loh prestis gue bisa foto begini. Kan bisa dengan cara lain, kirim entar lewat email, entah bikin slider masuk di konten, sehingga kirim link aja. Ketika misalnya mau memberi satu foto yang baik terhadap teman-teman di keanggotaan, ya kasih aja di mana ada foto ada orangnya, dijapriin, kasih satu. Saya begitu selama ini ngasih foto. Dan kalau masih video, saya nggak mau. Saya mendingan bikin konten tinggal kasih saya link. Mereka bisa buka sewaktu-waktu. Kalau mereka mau menyimpan video itu, silakan ambil, download. Tergantung sekarang, mampu nggak perangkat atau device yang Anda punya itu, silakan, sah-sah saja, saya nggak melarang. Ketika nanya, tol gue bagi videonya, datang ke rumah, ambil, bawa kartu memori, gua transfer. Kalau untuk di HP lu jangan deh, kasihan. Rata-rata yang saya bikin di atas 1 giga. Saya udah memahami, karena saya merasa, biar gimana pun. Terus ketika itu, saya mendebat, saya mau dituntut IT. Ya, saya mau dituntut IT dari salah satu orang, saya katakan sini nggak akan saya buka. Dia bilang datang ke rumah saudara Wik Sri Kurniawati di Bukit Intan, Bukit Tengkorak. Dia bilang ada yang gue mau nuntut IT katanya sama Pitol. Dengan jawaban Sri Kurniawati apa? Alah gitu aja kok dilebarin sih om, terlalu lebay. Itu kan grup kecil. Dalam hati saya, oh silahkan mau nuntut saya siap. Tapi saya bilang sama Sri Kurniawati, kalau saya tuntut balik masalah yang di pendopo saya menemukan kalung,
Yang mana kalung itu sampai syarat itu dipegang sama orang itu. Terus mau bilang apa saya? Saya jujur ya, ini saya buka. Saya jujur, sekarang saya buka. Saya apa adanya, ini sekarang saya sudah menguak semua, sekarang akan saya kuak juga masalah saya. Ketika saya rapat di pendopo, itu, terakhir itu, rapat di pendopo, mengulas masalah reuni 2022, yang mana keputusan masalah adanya sumbangan kaos dari Haji Bahar 9 juta, diperuntukkan untuk kaos gratis buat rekan-rekan yang pada akhirnya itu terkip ya. Dan di situ saya boleh bilang saya menemukan sesuatu yang mungkin itu cukup kalau saya bilang adalah nilai. Saya menemukan sebuah kalung. Saya ambil gambaran yang sebenarnya. Saya menemukan sebuah kalung. Dan kalung itu saya umumkan kepada mereka-mereka yang ada di pendopo. Mereka itu teman-teman kita semua yang ada di pendopo. Dan kalung itu pun saya tanyakan satu-satu kepada mereka. Ada nggak yang kehilangan kalung? Terutama perempuan. Yang perempuan itu yang di pendopo, teman-teman kita panitia, saudara Selvi, saudara Sulhia, saudara Kurniawati, Sri Kurniawati, saudara Sumiarti, saudara Dwi Susilowati, ya, saudara Veronica Eli, saudara Ella Herawati, saudara Ramina, saudara Rika, istrinya Budi Gadot, ada di situ. Yang laki-lakinya Budi Gadot, Koko, Bengki ya, Keli, Budi Gemblong, Selamat, Agus Darmawan, Afrijal, itu semua ada, mereka menyaksikan. Saya umumkan, siapa yang kehilangan kalung? Siapa yang kehilangan kalung? Gak ada. Otomatis dong, kalung ini tidak ada yang mengakui, berarti hak saya. Tapi ketika saya pegang, ada sesuatu inisiatif. Saudara Agus Darmawan, dia bilang, oh mungkin ini kalung teman saya yang tadi pagi lagi habis acara di sini om, mungkin ada yang jatuh. Sini saya bawa om. Nah, saya nggak memberikan kalung ini terhadap Agus, tapi dia inisiatif minta membawa karena dia berasumsi itu mungkin punya temannya yang jatuh ketika habis acara paginya, sehingga siangnya itu gedung pendopo kita tempatin untuk acara kita. Jadi kita tinggal nerusin sisanya sampai acara pendopo itu sorenya. Sampai saat ini keberadaan kalung itu pun saya nggak terima. Dan pernah salah satu teman menyarankan kepada saudara Gus Darmawan untuk memberi keterangan kepada saya tentang siapa pemiliknya dan diperkuat oleh surat pembeliannya. Sampai sekarang nggak ada. Walaupun itu kalungnya imitasi atau nggak asli, nggak murni, buat saya gak jadi soal, yang penting itu adalah hak saya minta. Sampai saat ini kalung itu masih di tangan saudara Agus, ya, dan gak ada keterangannya sampai sekarang. Ini saya menemukan kalung itu. Kalung itu bertuliskan 18 gold plate. Gold plate itu artinya kalau dalam ilmu elektrolisa air atau ilmu menyepuh, itu adalah lapisan ya, gak murni. Jadi gold plate itu dilapis dengan emas 18 karat, mungkin seperti itu. Karena saya tertera di belakang liontinnya itu ada tulisan 18G plate, ya, bukan GR. Jadi kalau GR itu kan gram, kalau ini G plate bacanya. Jadi 18 karat sepuh. Nah seperti itu. Sampai saat ini nggak ada keberadaan kalung itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu dia mengatakan kepada Sri Kurniawati, saya mau dituntut IT. Itu loh. Sedangkan Sri Kurniawati aja bilang, ngapain harus digede-gedein? Sekarang saya mau tanya, mau nuntut balik, sekarang silakan dengan IT yang seperti ini, silakan. Saya siap. Saya masuk penjara, di dalam saya buka forum untuk melatih skill, untuk ilmu.
saya kasih mereka. Saya punya keahlian. Keahlian saya bukan cuma 1-2 biji. Terus saya punya komunitas di situ. Berapa tahun saya di dalam situ, saya gemuk, saya segar, dikasih makan gratis, saya punya kelebihan. Diprioritaskan orang-orang gitu di dalam penjara, ya. Beda kalau sama yang nggak punya apa-apa. Saya keluar dari situ, saya cari orangnya, nggak segan-segan kalau saya. Masuk kedua kali buat saya nggak jadi soal. Yang penting buat saya adalah puas, dendam terbalas, seperti itu. Silakan. Saya udah tahu, saya ngantongin. Sekarang saya mau tanya, teman-teman di antara teman-teman banyak dong tahu rumah saya, tahu dong alamat saya. Tapi pernah nggak ada yang teman mau open gitu, di mana ngasih tahu rumahnya, gitu kan? Nggak ada sampai sekarang pun. Boleh dikatakan ada yang mau menawarkan seperti itu, nggak ada. Mereka rata-rata diam-diam rumahnya. Dan saya pun baru tahu kalau rumahnya itu di situ, dekat situ, saya baru tahu. Dan itu pun saya survei dari omongan teman. Ini rumahnya lewat sini om, masuk ke sini. Warnanya ini. Saya tahu sekarang rumahnya di mana orang itu. Cuma buat saya males. Ya gak usah berlebihan terlalu banyak mau ngancem saya untuk nuntut deh. Kita timbal balik aja. Kalau mau saling tendang, ayo. Saya juga punya senjata. Jadi maaf. Semua baru saya buka. Padahal teman selama ini menilai saya mungkin yang di grup itu adalah saya musuhnya mereka-mereka. Tapi satu, keberadaan orang-orang penting di grup yang teman kita dulu orang-orang pinter itu di situ, mereka banyak diem, nggak banyak ngomong. Karena apa? Mereka hanya mengamati dan menilai siapa yang baik, siapa yang tidak, siapa yang benar kerjanya, siapa yang enggak. Saya mau tanya sekarang seperti itu. Jadi kita nggak usah lah menunjukkan prestis di grup seolah-olah kita di kantor punya jabatan hebat, pamer ke grup, merasa gini, nggak ada. Buat saya nggak penting. Zaman sekolah aja yang saya ukur. Makanya Saudara Slamet mengatakan senior, saya salut itu. Ketua bicara dengan bawahan, dia mengatakan senior, itu saya salut banget, hebat. Jadi saya harus belajar tentang ilmu kewibawaan. Kalau saya bilang di situ bagus, Saudara Slamet mengatakan saya minta konsultasi selama Saudara Agus, Selvi, Neni, bagus, buat saya bagus itu. Tapi yang jelas saya nggak menuju sama siapapun, saya menuju sama Saudara Slamet. Intinya seperti itu ya. Saya ngeritik Saudara Slamet itu karena udah buat saya nggak bisa untuk saya bisa tolerir karena dari perkataan-perkataannya itu buat saya kayaknya udah beda ya. Kayaknya Saudara Slamet itu intinya tersanjung dengan pertemanan orang yang levelnya di atas kita lah, ini seperti itu levelnya ya. Jadi kalau buat ke bawah gitu kayaknya nggak mau, intinya gitu. Kalau saya sih bebas berteman, hayu nggak apa-apa. Saya nggak membeli teman dan saya hanya bisanya memberi teman. Maaf ya. Ini saya kasih tahu sekali lagi. Tolong saya bicara ini siapapun bisa memahami, saya hanya sebagai korban. Nah, supaya jangan sampai nanti akan ada masih penasaran kemana sih ini duitnya. Yang pertama, kita bikin acara dadakan mengganti acara saweran nyanyi-nyanyi itu dengan peragawan-peragawati. Oh, Waktu acara itu dadakan. Slamet, Agus, sama Ella. Itu total ada keuangannya kurang lebih 450 ya, Mat? Iya. Hadiah tuh, itu uang tunai. Nah, terus ada lagi buat pas rapat terakhir review acara halal, ya kan? Nah, terus ada lagi itu Habis ya, udah.
Akan saya terus nanti, ini banyak masalahnya rekamannya, akan saya koreksi di kemudian hari, akan saya sambung. Makasih sebelumnya teman-teman, semoga Anda bisa menilai arti sebuah pertemanan, di mana bicara ketika satu pertemanan itu luntur karena satu prestis yang ingin tersanjung dan ada perbedaan di dalamnya sehingga dapat menghancurkan arti sebuah pertemanan. Ketika kita tidak memikirkan kembali, menghargai betapa besar satu pertemanan itu. Saya di sini tidak membeli teman, tapi saya berharap saya bisa memberi teman. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.